warahmatullahi wabarakatuh. Episode santai antara saya dan rekan kerja saya, Mr. Ali Usman tanpa H. Pakai Pakai H. Mau jadi dong Mas, salam. Nah, Mas, lu sebagai penyuluh hukum nih, ya. gue mau tanya secara jujur, sebenarnya sejauh mana efektivitas para penyuluh hukum dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mereka memahami tentang hukum yang saat ini memang sedang berlaku di Indonesia? Iya, efektivitasnya ya. Kalau bicara efektivitas, tentu kita harus ada hasil penelitian. Betul. Iya, efektivitas ya terkait efektivitas Betul. petugas sebagai penyuluh hukum. Tetapi ketika kita melaksanakan penyuluhan hukum, disitulah kita akan tahu kegiatan kita itu efektif apa enggak. Contohnya mungkin audiensnya banyak yang hadir. Oke. Itu. Dari jumlah kuantitas yang hadir ya? Ya, itu juga pertama, jadi bisa diukur dari situ pertama. Terus kedua, mungkin juga ada yang bertanya tentang materi yang kita sampaikan. Nah, itu jadi istilahnya ya, jadi kehadiran kita penyuluh hukum ketika menyampaikan misalkan salah satu peraturan perundang-undangan itu, ketika ada bertanya banyak yang bertanya, maka akan tercipta efektivitas. Jadi dengan banyak nanya, jangan banyaknya pertanyaan dari orang itu menjadi sebuah ukuran, bukan sebuah indikator bahwa ya, memang betul, materi yang kita sampaikan itu masuk ya. Masuk. Bukan, Ya. berarti mereka sedikit banyak berpikir ya. Iya, karena kan kita berharap orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, setelah dia tahu aturan hukumnya, harapan kita mereka sadar, taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang kita sampaikan. Oke. Gitu. Kalau misalnya tadi dibilang memang benar bahwa untuk mengetahui berhasil atau tidaknya sejauh mana penyuluh hukum ini memberi sumbangsihnya kepada peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, kesadaran, minimal bukan sadar ya, atau mungkin tahu dulu deh. Ya, kan kadang-kadang tahu belum tentu sadar. Kayak lu nih kan. Kita harus pakai dulu. Nah, oke lah, kita anggap bahwa mereka dengan adanya penyuluh hukum ini mereka sadar ya. Nah, dengan kegiatan penyuluhan hukum kita bisa melihat dari datangnya masyarakat yang animonya, mereka hadirnya gitu. Kedua, kemudian banyaknya pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gue jadi lupa mau nanya apa tadi. Beneran ngoceh sih gue. Gini, penyuluh hukum itu mereka memberikan tolak ukur selain adanya banyaknya pertanyaan, apakah ada tolak ukur lainnya nih keberhasilan mereka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, atau sebenarnya yang penting sudah disampaikan saja deh, masalah mereka nanti paham atau enggak itu nanti belakangan gitu. Iya, memang pertama kita menyampaikan dulu kepada masyarakat, memang yaitu harapan kita, karena tujuan kita kan seperti itu ya kan, memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Adapun nanti ketika dalam pelaksanaannya dia mungkin ada yang taat atau ada yang sadar atau yang cuek atau tidak melaksanakan itu, ya itu kembali kepada masyarakat sendiri. Seperti kata pepatah ya, Tuhan aja kalau dengerin apalagi gua gitu. Iya. Nah, itu dia. Artinya kita berharap bahwa ketika kita hadir melakukan kegiatan penyuluhan hukum itu, masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu dia sadar, setelah sadar dia taat. Itu harapan kita. Oke. Nah, sekarang dalam hal pemilihan topik nih, apakah memang biasanya penyuluh hukum itu mereka memberi jadwal sendiri setiap bulan, ataukah akan topik ini atau memang sesuai topik yang lagi hits saja? Ya, pertama sebetulnya kalau ketika kita akan melakukan penyuluhan hukum itu ada yang namanya kita melakukan peta penyuluhan hukum. Nah, itu nanti kita ada peta penyuluhan hukum kita untuk mengetahui misalkan suatu daerah itu apa nih yang lagi misalkan terjadi kejadian misalnya kekerasan rumah tangga yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam rumah tangga itu diperlukan yang keras-keras, Mas. Itu lain lagi. Tapi jangan kekerasan. Ya, Be. Betul. Tapi ketawa keras juga gak bagus juga. Kenapa patah? Jadi yang penting sedang-sedang saja ya, Parwin ya. Sedang ya, nanti keceklak kalau ketawa keras. Jadi gitu Bos, ada namanya peta permasalahan hukum sama satu lagi apa Be? Peta permasalahan hukum sama. Jadi untuk mengetahui tidur tidur dia lagi.
Jadi itu bos. Jadi memang itu pedoman yang Ada. dipakai oleh seluruh penyuluh hukum. Iya ada. Itu jadi kita ada namanya peta penyuluh hukum untuk mengetahui nanti apa namanya ya kejadian di masyarakat itu seperti apa. Nanti kita kan ada koordinasi dengan misalkan ketua lingkungan. Jadi kepada para penyuluh hukum sebenarnya posisinya itu sangat-sangat penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tinggal jangan menyerah. Iya. Terus. Karena memang kan gini, kalau penyuluh hukum itu kan memang seperti mungkin ustadz yang penceramah itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis kepada masyarakat agar sadar. Nih, gue nanya nih, sebenarnya penyuluh hukum itu terkadang suka melanggar hukum sendiri gak sih? Gue tanya sama lu, jujur. Misalnya gini, makanya gini, kalau di agama nih, Apa siapa? iya, Agama agama lu. Islam. Agamanya beda. Kan kagak semua agama Islam. Jadi kayak gini, ketika penyuluh hukum, makanya penyuluh hukum itu bisa memasukkan unsur agama dengan hukum itu bisa tuh. Kenapa? Karena sama-sama menyampaikan aturan. Iya, bedanya agama menyampaikan aturan hukum dan Al-Quran, hadis, ijma ulama misalkan gitu kan. Nah, di penyuluhan hukum sendiri dia menyampaikan peraturan perundang-undangan. Nah, ini bisa diselip-selipin tuh. Gitu. Makanya kalau pertanyaannya Kalau dia ustaz sekaligus penyuluh hukum. Dia pertanyaan penyuluh hukum sendiri melanggar nggak? Nah, makanya di Al-Quran itu diajarkan jangan kamu menyampaikan sesuatu yang kamu tidak lakukan, yang tidak kamu kerjakan, gitu. Jadi makanya ketika kita menyampaikan, misalkan kita melakukan penyuluhan tentang undang-undang lalu lintas, bahwa masyarakat harus menggunakan helm, kita pakai dulu. Iya, gitu. jadi jangan lu ngajarin orang, tapi lu sendiri nggak pakai, gitu, kasarnya begitu. Gue tanya deh sekali lagi nih, bocoran buat lu. Iya. Lu pernah nggak melanggar hukum? Nggak pakai helm misalnya? Itu pernah. itu sebelum jadi penyuluh hukum. Ya. Berarti dianggap tidak sah ya? Jadi setelah menjadi penyuluh hukum kita sadar. Jadi padahal rumah saya cuma 100 meter tapi tetap saya pakai helm. Kan itu, ya kan? Ya. Saya sampai tadi. Jadi kita mengajarkan orang untuk begini, tapi kita harus gunakan dulu. Kita betul. Gue pikir sekian dulu aja podcast kali ini sebelum. Iyalah kalau lama bayar, enak aja lu. Semoga podcast ini ditonton oleh penyuluh hukum lain dan tetap semangat dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Ada pesan nggak? Nggak usah ya, ada sering ngasih pesannya. Yang penting buat penyuluh hukum nih tetap semangat, jangan mati gaya. Apalagi corona kan sekarang. Berarti nggak ada honor ya? Corona nggak ada honor bos. Kan? Tapi jangan lupa ketika kita kalau kesana kesana ya, pakai itu. Pakai hidup tuh tadi. Kan gue siapin di situ. Kira itu dipakai. Jadi gini bos, ini pengalaman nih. Kita kerja ikhlas itu betul. Ketika saya melakukan penyuluhan hukum dengan Pak Rohim ke sekolah, pulangnya saya dikasih apa? Bikisan, roti banyak, sama ini dikasih narkoba. Dikasih transport bos. Masya Allah. Iya, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Artinya kita kerja ikhlas, ya kan. Kita transportnya apa? Angkot. Transportnya waktu itu sekitar 250.000. Berarti bisa naik taksi kan? Iya. Itu. Masuk angin nggak ada taksi? AC. Ya kan? Jadi insya Allah ada manfaatnya lah buat kita sendiri, buat orang lain kan harapannya begitu. Next time kita bincang-bincang santai lagi tentang penyuluhan hukum. Ya, terima kasih. Siapa tahu bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Oke, kita selesaikan dulu episode kali ini bincang santai. Walaupun sebenarnya bukan masuk program bincang BPSN Kumham, mungkin masuk ke podcast gua pribadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.